Lindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 3764-3765 Bab 3764 Three Signs Church. Melihat bahwa Landen Sen tampaknya benar-benar tidak bermusuhan, biksu yang Chungki menghela nafas lega dan dengan hormat berkata, ini adalah kebetulan bahwa junior dan senior mundur, dan mereka baru saja meninggalkan bea cukai untuk mempelajari berita belum lama ini. Biksu Chungki itu berkata dengan cepat, ekspresinya cukup serius. Landen Sen mengerutkan kening, mendengarkan nada bicaramu, sesuatu yang sangat buruk tampaknya telah terjadi di Tianmu Immortal Domain. Biarawan Chungki menghela nafas, oh, seperti yang dipikirkan pendahulunya, wilayah abadi Tianmu akan segera ditaklukkan oleh 3 orang suci. Tri Sages. Mungkinkah sekte yang didirikan oleh Xuan Yuan Tri Sages gagal? Landen Sen sedikit menyipitkan matanya dan bertanya. Biksu yang Chungki itu terkejut, ya, itu adalah 3 orang bijak dari Xuan Yuan. Para senior sangat berpengetahuan. Jangan bicara omong kosong, ceritakan padaku seluruh ceritanya, kata Landen Sen acuh tak acuh. Biksu Chungki menurunkan pujiannya dan melanjutkan, 3 orang bijak mengirim pesan ke wilayah abadi Tianmu 10.000 tahun yang lalu, mengklaim bahwa 3 orang bijak akan menaklukkan wilayah abadi Tianmu setelah 10.000 tahun, tetapi pemimpin Xuan Yuan 3 orang bijak yang maha pemurah, pesan secara pribadi, apapun yang Anda inginkan para biksu yang menyerah pada wilayah abadi kayu surgawi dari 3 sekte suci dapat menghindari kematian. Adapun mereka yang tidak mau tunduk pada 3 orang suci, mereka semua akan dihukum mati. Sejak berita tentang gereja 3 orang suci dirilis, orang-orang Tianmu Xianyu menjadi panik. Di 13 pegunungan Kyushu, ada orang-orang yang secara spontan membentuk pasukan koalisi dan siap bertarung sampai akhir, dan ada juga yang secara kolektif memutuskan untuk menyerah dan tunduk pada 3 orang bijak. Pilih untuk melarikan diri dari alam abadi Tianmu dan tidak terpengaruh oleh perang. Sejak itu, situasi di Tianmu Xianyu menjadi sangat bergejolak. Para beku yang bersiap untuk melarikan diri dari wilayah abadi Tianmu pada dasarnya tidak dapat menyeberangi Laut Tianyuan, dan pulau-pulau lepas pantai tidak aman. Setelah 3 orang suci menempati wilayah abadi Tianmu, para biksu di pulau lepas pantai pada dasarnya tidak terhindarkan. Hanya dengan menyeberangi Laut Tianyuan, atau menemukan sebuah pulau di laut dalam Laut Tianyuan, kita bisa bertahan. Tetapi mencoba melakukan ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Laut jurang surgawi besar dan tak terbatas, dan bahkan seorang pembudidaya surgawi abadi tidak dapat menyeberangi laut jurang surgawi. Damti Siusi berbicara dengan bebas. Landen Sen bisa mengerti apa yang dikatakan biksu tebal itu. Ruang lingkup Tianyuan Hai adalah sebesar puluhan ribu wilayah abadi Tianmu. Jelas bukan wilayah laut yang bisa dilintasi biksu biasa. Para biksu dari wilayah abadi Tianmu biasa membagi Laut Tianyuan menjadi 4 arah sesuai dengan lokasi. Bagian selatan Meishan disebut Tianyuan Nanhai, sebelah utara Beiju Luzu disebut Tianyuan Beihai, sebelah timur Dongsheng Senzu disebut Laut Timur Tianyuan, dan bagian barat Lingshan disebut Laut Barat Tianyuan. Ada 10 wilayah dan 3 lautan di alam abadi sejati. Tianyuan Hai adalah salah satu dari 3 lautan dari alam abadi sejati. Tianmang, Skyfall, dan Tianmu 3 alam abadi sebesar biji wijen di wilayah Laut Tianyuan. Perlu disebutkan bahwa dunia abadi sejati membagi domain abadi, tidak sesuai dengan ukuran area, tetapi tergantung pada kekuatan keseluruhan benua abadi. Di era 5 Kaisar, dan bahkan sebelum era 5 Kaisar, meskipun wilayah abadi Tianmang, Tianqi, dan Tianmu kecil, kekuatan keseluruhan wilayah abadi sangat kuat, dan itu sepenuhnya mampu bersaing dengan benua abadi lainnya dengan area yang sangat besar. Sebagai contoh, Northern Immortal Territory Underworld Utara sangat luas, sebesar ribuan wilayah Immortal Tianmu. Tapi di era Five Emperors, kekuatan keseluruhan dari Northern Immortal Territory Underworld Utara tidak sebagus teritori abadi Tianmu. Jika seorang beku benar-benar ingin menyeberangi Laut Tianyuan, ia harus terlebih dahulu menghabiskan waktu yang tak terhitung. Legenda mengatakan bahwa ada batu peri kapal selam besar yang tersembunyi di tengah Laut Tianyuan. Batu ini dapat melepaskan kekuatan magnet dan membuat semua kompas dan senjata sihir pemosisian lainnya tidak valid. Para biksu biasa yang berjalan di Laut Tianyuan pada dasarnya seperti orang buta dalam kegelapan, yang mudah hilang. Selain itu, ada banyak binatang buas di langit dan laut, dan bahkan ada berbagai jenis binatang penyihir yang sangat kuat. Begitu mereka bertemu, mereka akan mati. Selain itu, poin terpenting adalah bahwa Tianyuan Hai tidak memiliki Chaos Aura, atau bahkan Five Elements Aura. Penanam biasa ingin menyeberangi Laut Tianyuan, mereka harus terus-menerus mengonsumsi batu roh peri. Belum lagi menyeberangi Laut Tianyuan, yaitu, tiba di pulau-pulau lepas pantai, dan biaya batu peri adalah angka yang menjatuhkan. Biarawan Chungki melanjutkan, banyak biksu, dan bahkan kekuatan sekte, untuk dapat menyeberangi Laut Tianyuan, mulai menggunakan segala cara untuk merebut sumber daya batu roh peri di wilayah abadi Tianmu, dan melakukan segala yang mereka bisa. Dalam domain Muxian kementerian sudah mulai hancur. Hingga saat ini, masih banyak konflik kekerasan untuk mendapatkan sumber daya batu peri.
Sekolah-sekolah besar yang tidak ingin terpengaruh oleh perang melarikan diri dari wilayah abadi Tianmu lebih awal dan pergi ke pulau-pulau Tianyuan untuk berlindung. Sekitar setengah dari para beku atau pasukan yang tersisa di wilayah abadi Tianmu sedang bersiap untuk menyerah kepada 3 orang suci, dan setengah lagi kuasi bagi mereka yang benar-benar berperang melawan 3 orang suci. Kedua kekuatan ini juga telah berada dalam konflik besar baru-baru ini. Untuk menunjukkan kesetiaan kepada 3 agama suci, para biarawan yang bersiap untuk kembali ke 3 agama suci bahkan mulai membantai para pembudidaya asli wilayah abadi Tianmu dan mereka yang menentang 3 agama suci. Tianmu Xianyu baru-baru ini jatuh ke dalam pertikaian besar semacam ini, keresahan di mana-mana. Karena sejumlah besar biksu lokal telah melarikan diri ke Tianyuanhai, jumlah biksu akan berkurang ketika para senior melihat mereka. Faktanya, jumlah beku di domain abadi Tianmu saat ini mungkin kurang dari 1/10 dari 10.000 tahun yang lalu. Selain faksi penurut dan perang selain itu, ada orang-orang yang malu-malu di saku mereka seperti junior, tetapi tidak bertekad untuk melarikan diri ke Tianyuanhai. Biksu Cungki itu berkata sambil menghela nafas, dan memasang ekspresi stopless yang pecah. Landen Sen tidak bisa menahan perasaan sedikit pun di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa Heavenly Wood Immortal Territory berada dalam 2 situasi, entah itu akan dihancurkan, atau musuh belum membunuhnya. Tanpa diduga, perkembangan masalah itu di luar dugaannya, dan musuh belum membunuhnya, jadi dia mulai bertarung seperti ini. Lari dan melarikan diri, seluruh negeri dongeng itu hampir berubah menjadi tanah kosong. Landen Sen menghela nafas dan bertanya dengan secercah harapan, pernahkah kamu mendengar tentang Istana Jiangjun di wilayah abadi Tianmu? Apakah Istana Jiangjun masih ada di sana? Biarawan Cungki itu mengangguk, generasi muda telah mendengar tentang hal itu. Istana Jiangjun sangat terkenal baru-baru ini. Tampaknya menjadi kekuatan sekte 5 teratas di sekolah perang. Dikatakan bahwa para murid klerus semuanya cantik dan cantik. Begitu dia mengatakan ini, Landen Sen menyinari matanya dan bertanya, di mana Istana Jiangjun sekarang? Biksu yang Cungki menggaruk kepalanya dan berkata, ini. Baru-baru ini, penyerahan dan faksi perang di Dongsheng Senzu telah bertempur dengan sengit. Sekte dari 2 faksi sering berpindah posisi, dan junior tidak tahu di mana posisi Istana Jiangyu sekarang. Jika para pendahulu tidak takut akan gejolak, mereka dapat pergi ke kota Zhongzhou dan bertanya tentang situasinya. Sekte-sekte dan faksi perang sering bertempur di sana, tambah biksu Cungki itu. Landen Sen sedikit mengangguk, dia pada dasarnya mendapat semua berita berguna. Melihat bahwa biksu Cungki itu tulus dan jujur, Landen Sen mengeluarkan 100.000 batu roh peri kelas rendah dari cincin penyimpanan, memasukkannya ke dalam tas, dan melemparkannya ke biksu Cungki sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih senior atas hadiahnya. Beku yang Cungki itu terkejut dan berterima kasih lagi dan lagi. 100.000 batu roh peri tingkat rendah bahkan bukan uang receh untuk Landen Sen, tetapi untuk biksu pendek dan gemuk yang dibudidayakan pada tahap awal abadi, itu adalah jumlah uang yang sangat besar yang tak terbayangkan. Landen Sen menggulung lengan bajunya dan berubah menjadi cahaya pelarian ke langit, dan terus terbang menuju kota Dongjiang. Bab 3765 Poison Cloud. 3 hari setelah terbang, Landen Sen tiba di kota Dongjiang. Kota ini bobrok dan berpenduduk jarang. Kadang-kadang, Anda dapat melihat sejumlah kecil vendor menjual berbagai hal, sebagian besar vendor memiliki tingkat budidaya yang tinggi, dan tidak ada yang berani mengambilnya. Perang semakin dekat, dan semua orang di wilayah abadi Tianmu dalam bahaya. Dalam lingkungan yang bergejolak ini, batu roh abadi menjadi lebih penting daripada yang lainnya. Landen Sen tiba di alun-alun pusat kota Dongjiang. Kesadaran ilahi menemukan bahwa penyembunyian kasar ditempatkan di sebuah bangunan yang hancur di samping deretan teleportasi di alun-alun, dan ada sekelompok perbaikan biasa yang tersembunyi di reruntuhan. Ketika Landen Sen jatuh ke alun-alun, seperti yang diharapkan, semua perbaikan biasa di reruntuhan berkerumun, mengelilingi Landen Sen dengan erat. Perbaikan longgar ini sebenarnya adalah perampok dan perampok yang menempati tempat ini, yang mengkhususkan diri dalam merampok para biarawan yang lewat dan mendapatkan batu peri. Nak, serahkan cincin penyimpanan dengan jujur, kami masih bisa membiarkanmu pergi, jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Pria kekar berkepala mantel kulit itu tersenyum pada Landen Sen sambil menyeringai. Bocah berambut kuning, orang-orang berguling, dan cincin penyimpanannya tersisa. Sisa dari pembudidaya kasual juga menunjukkan ekspresi tidak baik dan berteriak. Landen Sen merasa sedikit konyol, mungkin dia sendiri tidak melepaskan sedikit pun fluktuasi aura, dan dia akan menjadi sasaran sekelompok perampok bermata pendek. Pria berotot berkepala memiliki tingkat budidaya tertinggi, tetapi dia hanya seorang pembudidaya awal bumi abadi. Landen Sen tidak repot-repot melihat pihak lain, dengan acuh tak acuh, karena kamu datang ke sini untuk mati, anak ini dapat melakukan dengan baik. Setelah itu, Landen Sen merentangkan telapak tangan kanannya, dan angin puyuh gelap bergulung di telapak tangannya. Angin puyuh menghasilkan sedotan yang luar biasa, dan menyedot lelaki kekar dalam sekejap. Landen Sen menekankan tangan kanannya ke dahi pria berotot itu. Sebelum lawannya bereaksi, Landen Sen langsung melakukan teknik pencarian jiwa untuk mendapatkan berita. Apa?
Lelaki kuat itu menjerit-jerit hantu yang menangis dan serigala melolong, dan seluruh tubuhnya berkedut keras. Cari. Pencarian jiwa. Sekelompok perampok di sekitar merasa ngeri, hanya untuk menyadari bahwa mereka telah mengenai lempengan besi. Orang ini dapat melakukan keterampilan pencarian jiwa pada orang lain tanpa peringatan, dan kekuatannya takut tidak terbayangkan. Namun, hanya dalam beberapa napas, Landon Sen membaca semua berita berguna, melambaikan angin hitam, dan dengan ringan membombardir tubuh lelaki kuat itu menjadi kabut darah. Melihat bahwa pemimpin itu terbunuh dengan begitu mudah, para perampok di sekitar sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri. Landon Sen terlalu malas untuk membantai yang lemah, dan langsung masuk ke formasi teleportasi di tengah alun-alun dan mengaktifkan formasi teleportasi. Wow! Cahaya putih membungkus tubuh Landon Sen dan dengan cepat mengirimkannya. Beberapa jam setelah Landon Sen pergi, awan beracun aneh terbang di cakrawala kota Dongjiang. Area awan beracun lebih dari 10 li, dan semuanya layu dan tidak ada rumput yang tumbuh dimanapun ia lewat. Tidak lama kemudian, awan beracun menyapu kota Xinjiang Timur. Apa? Setelah para beku yang berjalan di kota tersapu oleh awan beracun, mulut mereka mengeluarkan jeritan yang menusuk hati, dan daging mereka terkorosi oleh awan beracun dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, yang langsung berubah menjadi darah. Awan beracun itu berangsur-angsur berubah menjadi wajah hijau besar, persis sama dengan penampilan leluhur jubah hijau. Wajah hijau membuka mulutnya, dan semua tubuh jiwa para biarawan yang memborok tersedot oleh mulut besar wajah hijau itu, dan ada teriakan yang tak ada habisnya. Dalam waktu kurang dari setengah menit, tubuh jiwa dari 10.000 pembudidaya di kota Xinjiang Timur semuanya tersedot oleh awan beracun. Setelah mencerna semua tubuh jiwa, awan beracun menyusut dengan cepat, berubah menjadi angin puyuh hijau, jatuh dari langit, dan jatuh ke susunan teleportasi di tengah alun-alun kota Dongjiang. Angin puyuh hijau berkumpul menjadi satu sosok, yang sebenarnya adalah leluhur jubah hijau. Mom Force, leluhurku berlari sejauh ini dan bahkan tidak melihat seorang gadis cantik. Ini benar-benar aneh. Nenek moyang dalam jubah hijau itu mengutuk, wajahnya yang dulu agak terlihat aneh. Saya telah terperangkap di Gunung Huaguo hanya selama 6 atau 7 juta tahun. Mengapa domain abadi Tianmu menjadi seperti hantu? Tidak peduli seberapa jauh kota itu, tidak mungkin hanya memiliki 10.000 beku, jumlah ini benar-benar abnormal. Tidak peduli apa, leluhur tua ini pasti tidak akan kehilangan omong kosong. Landon Sen pertama pergi ke kota Zhongzhou. Sebuah gulungan jubah lengan leluhur jubah hijau mengaktifkan susunan teleportasi di tengah alun-alun kota Dongjiang. Beberapa jam yang lalu, Landon Sen tiba di kota Zhongzhou. 100.000 tahun telah berlalu, dan kota Zhongzhou yang ramai dan semarak di masa lalu telah menjadi sangat berbeda. Dalam tahun-tahun kekacauan antara penyerahan diri dan faksi-faksi perang, seluruh kota hampir hancur, dan hanya daerah kecil di pusat kota yang tetap utuh karena formasi pertahanan. Arai teleportasi dari kota Zhongzhou dapat mengarah ke banyak daerah di benua ilahi Shenzhou sebagai pusat transportasi yang penting. Arai teleportasi kota Zhongzhou dilindungi oleh barisan pertahanan, dan sejauh ini tidak terluka. Formasi teleportasi ini diduduki bolak-balik oleh pasukan penyerahan diri dan perang, dan pasukan di kedua sisi sering menyebabkan konflik di dekat kota Zhongzhou. Pasukan dua faksi utama di Dongsheng Shenzhou telah bertarung selama ribuan tahun, sampai sekarang, faksi perang mulai menunjukkan penurunannya. Masalah utama adalah gangguan. Kekuatan tiga agama suci terlalu besar, cukup besar untuk menghancurkan wilayah abadi Tianmu. Semua orang mengerti bahwa hampir tidak mungkin untuk menolak tiga orang suci. Nasib terakhir dari faksi perang adalah penghancuran semua. Meskipun mereka memiliki keyakinan yang kuat untuk mempertahankan tanah air mereka, seberapa mudahkah mengatakan bahwa mereka ingin tetap berpegang pada keyakinan mereka di bawah tekanan yang luar biasa untuk waktu yang lama? Dalam 100 tahun terakhir, faksi perang telah kehilangan kemenangan yang semakin banyak, dan banyak sekte tidak dapat bertahan, memilih untuk melarikan diri dari negeri Dongeng Tianmu. Tetapi konformis tidak bermaksud melakukan yang terbaik, setelah semua, mereka semua memilih untuk tunduk kepada tiga sekte suci. Sebagian besar kekuatan sekte dalam sekte yang sama serakah untuk hidup dan takut akan kematian, dan tidak mau berjuang mati-matian dengan sekte perang. Rasul melihat sudah, setiap pertempuran mengurangi korban sebanyak mungkin. Justru karena faksi penurut hanya bertindak dan tidak bermaksud untuk sepenuhnya memberantas faksi perang, sehingga waktu untuk pertempuran internal antara kedua faksi akan tertunda begitu lama. Berita ini juga diperoleh oleh Landon Sen sekarang. Saat ini, daerah di sekitar kota Zhongzhou telah sepenuhnya ditempati oleh submisionis, termasuk arai teleportasi di pusat alun-alun. Landon Sen tidak takut segalanya, bahkan jika dia tahu ini, dia masih berteleportasi ke kota Zhongzhou. Wow! Cahaya putih terang muncul dalam transmisi di pusat Zhongzhou City Plaza, yang langsung menarik perhatian semua penjaga. Bai Guang bertemu, dan Landon Sen muncul di barisan teleportasi. Sebelum dia melangkah keluar dari formasi teleportasi, ratusan penjaga di sekitar alun-alun dengan cepat mengelilinginya. Franker Hefang, laporkan namamu. Pemimpin almarhum Kapten Earth Immortal meraung di Landon Sen.
Landen Sen mengerutkan kening, tidak lagi menekan basis budidayanya sendiri, dan seluruh tubuhnya melepaskan badai tekanan spiritual seperti sungai dan laut, tersapu amarah, memancarkan keberanian mengerikan yang tak terlukiskan. Bum bum bum. Badai Ray Pressure yang menakutkan segera mengguncang ratusan penjaga di sekitar Landen Sen. Beberapa petani yang lebih lemah semuanya terluka oleh badai Ray Pressure yang menyembur keluar dari tubuh Landen Sen dan membuka mulut mereka. Darah membumbung tinggi.